Apa tuh sih? Aya penemuan atau ada sebuah studi ya, menjelaskan bahwa laki-laki paling berpotensi selingkuh. Nah, bisa gitu. Ari awewe gitu mang bisa selingkuh. Berpotensi, cuman paling gede peluangnya adalah laki-laki. Kela satu orang mah sebagai lelaki. Pasti. Karena sebagai laki-laki. Kalau Anda sebagai perempuan pasti bakal bener-bener Ayo ngobrol di acara podcast Mamang. Nah, orang berkata seperti itu karena ada studi yang menyebutkan bahwa laki-laki itu berpotensi naon sih? selingkuh. Studi di mana ya, Mang? Studi aya lah pokoknya. Studi lalaki sih kan. Kelas Lalaki subjektif katanya. Ya. Nah, mana pernah berpikir tuh sih dari orang kan mengutip studi tersebut. Ya. Sehingga muncul pertanyaan dari orang bahwa nah sih bisa selingkuh gitu, apa penyebabnya gitu. Terus pemicunya teh ya itu sama penyebab jeung pemicu. Ya, bisa. Pemicu. Apakah perangsang selingkuh. Besar buat kan ya? Bisa. Pemicu serangkang perangsang. Nyambung selangkangan aneh, Mang. Ya, Mang. Terus Mang. Nah, orang berpikir pemicunya apa ya gitu kira-kira gitu. Cek orang mah bisa jadi ayah bosan gitunya bisa jadi jenuh meureun gitu atawa naon aya tradisi nu biasa naon tradisi kawin kapaksa. Oh bisa bener nya. Oke. Kan sok aya kan kalau dipaksa usaha ku keluargana ternyata selingkuh terlepas dipaksa oleh keluarga ataupun dipaksa dengan keadaan. Iya gitu ya. Nah itu mungkin bisa jadi tadi bisa, penyebabnya. Nah terus selingkuh itu ini bisa dikatakan sebuah penyakit atau kebiasaan atau gimana? Hobi. Ya kan? Iya bisa jadi sih. Karena dari beberapa kasus lah ya, ini mah kita bicara general aja, tidak berbicara personal. Ya. Dari beberapa kasus kan banyak pelakunya itu kan laki-laki justru kan. Iya. Ya. Banyaknya sih gitu. Nah, seolah menjadi sebuah jadi orang akhirnya berpikiran ini kok kayak penyakit gitu. Bisa jadi sih. Sembuh kambuh gitu. Nah, walaupun dengan ada komitmen apapun. Ya, suka gitu. ada CLBK gitu kan. Nah, gitu. Apalagi kalau seorang suami menikah dengan seorang wanita, tapi si suami itu punya mantan yang dulu pernah pacaran berlama-lama 7 tahun, 10 tahun, ternyata itu yang merusak sebuah pernikahan. Mungkin itu sih. Dan tadi lamun berbicara masalah selingkuh itu penyakit, anu ke orang dibaca Mang Mul di halodoc.com gitu ya. Halo dokter halo. Ada musim hujan, musim halodoc. Halodoc. Memang di halodoc itu di tulis gitu ya, bahwa memang selingkuh itu bagian dari penyakit gitu. Ya apakah itu penyakitnya dari segi psikologi bisa gitu ya, karena memang sih rata-rata orang yang penyebab jadi selingkuh itu diantaranya ada pertama merasa kurang gitu Mangnya, merasa kurang baik perhatian atau misalnya mungkin kebutuhan gitu kan ya, apalagi masalah ekonomi, sehingga kadang-kadang dia mencari sosok yang bisa mengisi kekosongan anak itu atau kekurangan anak itu gitu. Tapi kalau misalnya memang tadi kita orang tenggeus boga pasangan, mungkin seolah-olah orang bersyukur gitu kurang dimiliki. Itu mungkin disebut penyakit nate gitu. Itu yang pertama, jadi merasa kurang lah gitu, bisa memicu selingkuh gitu, bisa mencari kekurangan tadi lah gitu. Nu kaduana masalah jarak gitu. Masalah jarak atau LDR lah untuk barudak namanya. Gitu. Jadi memang karena ya namanya berbeda jarak atau masalah jarak kan bisa jadi timbul lah misalnya kurang kasih sayang gitu, kesepian, sehingga mencari sosok-sosok anu bisa mengisi kekosongan baik tadi kesepian anak gitu. Gitu. Nu katiluna merasa rendah diri gitu. Biasanya sih mungkin ada di antara pasangan yang
salah satu pasangan itu mendominasi sehingga yang lainnya itu merasa rendah gitu Mang. Sehingga si orang yang merasa rendah itu dia akan mencari sosok anu bisa istilahnya balance jeung manehna atau bisa apa ya ngangkat lah gitu, ngangkat harga dirina gitu. Itu bisa jadi pemicu selingkuh oge gitu. Dan terakhir nu kaopat biasanya penyebab gue ternyata ada balas dendam gitu. Baik balas dendam secara emosional gitunya, balas dendam apa namanya contohlah pasanganana dulu pernah selingkuh, akhirnya dia orang balas dendam lah karena manehna yang ngerasakeun nih orang dirasakeun dulu gitu. Itu ayo emang tidak sedikitnya walaupun mungkin jarang balas dendam karena faktor keluarga misalnya gitu. Jadi misalnya salah satu mungkin orang tuanya yang selingkuh, kemudian karena dia benci kepada siapa gitunya balas dendam jadi ngaluapkeun emosi manehna atau dendam manehna ka batur atau ka pasanganana gitu. Tapi dari secara keseluruhan tadi lamun tadi kurang dilihat bahwa kita merasa kurang, kemudian masalah jarak, merasa rendah diri dan balas dendam itu tentu berhubungan dengan psikologi gitunya. Jadi sifat-sifat yang mempengaruhi psikologi anu sifat buruk sehingga ngarah oge karena hal-hal buruk termasuk selingkuh tadi kayaknya gitu. Benar. Ternyata penyakit selingkuh teh. Ternyata. Tapi bisa sembuh tuh kira-kira nanya? Bisa sih, tapi obatnya naon gitu. Pakai obatan dosisnya sabaraha? Paracetamol dengan antibiotik. Terus resep di Halodoc gitu. Karena ini dari Halodoc pasti di ujung artikelnya eta. Iya. Konsultasi dengan Halodoc. Benar. Tapi saya yakin kalau misalkan penyakit tidak sembuh-sembuh, bila sakit berlanjut hubungi dokter. Dokter psikologis. Ada dokter psikologis. Nah, lalu yang menjadi pertanyaan orang, ini kan pasti ada biang keroknya. Ya, atau dalam penyakit itu pemicu ya, atau alergen. Kenapa sih Anda bahasanya perangsang? Orang kan karena saya sudah berumah tangga 7 tahun ya. Curiga tukang obat. Enggak, orang kan di sini justru menghindari kata penetrasi. Ya. Eta disebut. Anda kan enggak, ini kan contoh gitu. Mana kan tadi menyebutkan naon perangsang gitu. Tadi mana yang nyebut naon tadi? Penetrasi. Tuh kan 2 kali disebut. Contoh. Atau kalau dalam penyakit ada pemicu ya, alergennya. Nah, kira-kira dalam ini kan lebih ke psikologi ya. Tadi dari dokter terus diperkuat dengan sumbernya dari Halodoc juga. Betul. Nah, sehingga ada gak sih kira-kira penyebab yang paling utama atau biang keroknya itu apa gitu? Kalau menurut saya cek orang banyak. Saya atau orang terserah lah, bebas. Iya. Biang kerok nama ada orang ketiga, Mang. Oke. Tuh, ya kan kita tahu menikah itu kan antara lelaki dan pria. Salah ngomong. Lelaki dan wanita maksud orang teh. Lewat ge error. Pengaruh sih. Ngaruh. Tadi dirangsang menjadi ngerangsang error. Obat perangsang jadi gitu. Liburan kemarin Thailand. Disclaimer-nya dulu Romang orang bukan gay. Ya, jadi efek liburan ke Thailand. Oke, lanjut. Nah, tadi tes cenah orang ketiga, Mang. Karena yang nikah itu kan antara lelaki dan wanita, benar. Ke satu dan kedua gitu. Nah, 1 dan 2 itu can sakra. Pasti di antara hubungan 2 orang itu akan selalu ada namanya orang ketiga, Mang. Pasti di mana-mana wae. Tetangga orang aya kasaksian dulur, baturan, pasti orang ketiga itu yang menjadi biang kerok teh. Pokoknya nama itu salingkuh teh. Makanya kan ada hadis jangan berdua. Nanti yang ketiganya syaiton tuh kan yang ketiga itu setan. Selalu jadi konotasinya negatif. Tapi tapi tadi ulang berdua. Udah berorang itu ya contoh. Ya orang bertiga. Pertama pilih sana yang jadi setan. Terus tadi Mang lamun dina mana kan rada-rada ustad gitunya. Lamun dari segi agama ayat sih nu ngabahas masalah perselingkuhan gitu selain tadi berdua gitu. Pasti Mang ada. Pasti ada. Kan orang orang pribadi ya, orang enggak apa, cuma ada yang paling tahu gitu. Paling benar. Di antara pertanyaan kita, anu gitu. halus Mang teteh.
Karena perselingkuhan itu merupakan sifat tercela, Mang. Karena contoh saja sebelum tadi dibahas kita ditarik ke dalam ranah agama, itu kan sudah menjadi penyakit ya kan? Iya, benar. Selingkuh itu kan menyakiti salah satu pihak atau mengorbankan salah satu pihak, bahkan keluarga, apalagi dalam perselingkuhan, dalam bingkai pernikahan itu bisa merusak. Makanya orang ketiga disebut sekarang teh pelakor teh pencuri laki orang. Pelakor gitu kan. Eta jadi pelakor kalau di zaman sekarang itu orang ketiga. Orang ketiga di zaman sekarang itu pelakor. Itu di dalam agama kan ada hadis khususnya, Mang. Oh iya, kumaha ada bunyinya. Nah, ada ternyata ya dari garis besarnya pelaku orang ketiga itu ya yang maksud orang itu yang merusak rumah tangga lah gitu ya. Merusak rumah tangga. Jadi ada orang yang ingin mencaplok salah satunya. Kalau seorang wanita, orang ketiga ini wanita berarti mencaplok suaminya. Nah, pelakor sebutnya. Kalau seorang lelaki orang ketiga berarti mencaplok istrinya. Nggak bahasa naon. Caplok itulah ya yang menjadi penikung. Gitu. Nah, di dalam hadis ada dari Abu Hurairah yang saya temukan, hadis riwayat Abu Daud berkata, Rasulullah bersabda, bukan bagian dari kami orang yang menipu seorang perempuan atas suaminya atau seorang budak atas tuannya. Nah, jadi agama Islam itu jelas nilai buruk aktivitas tipu daya yang dilakukan seorang lelaki untuk menjauhkan seorang perempuan dari suaminya. Gitu. Jadi lelaki ngejauhkan perempuan dari suaminya supaya dia bisa melakukan hubungan-hubungan yang terlarang di dalamnya. Itu yang disebut pelakor di dalam agama Islam. Jadi itu tadi sudah ada ya dari gitu. Bahkan tadi dipertegas bahwa bukan bagian dari umatku, kata Rasulullah. Bagian dari umatku itu bahkan saking saking kerasnya peringatan ini terhadap siapapun pelaku orang ketiga. Orang ketiga. Mudah-mudahan bukan kita ya. Dan bukan orang mah orang bertiga, bukan orang ketiga. Orang bertiga orang ya, tapi kan biasanya orang ketiganya Bang Mung yang belum menikah. Iya, bener. Kita kan nggak mungkin kita udah. Naon parawan lo bakene ayeuna. Stok parawan aman. Aman ya. Aman. Limited edition. Oke. Terus itu ya, jadi ini sudah jelas dari satu hadis itu bahwa keterangan di atas cakup jelas bahwa pihak ketiga dalam sebuah rumah tangga tidak dianggap sebagai pengikut Rasulullah dan umat Islam. Kurang tegas apa lagi coba. Nah, dalam bahasa lain juga upaya merusak keharmonisan rumah tangga orang lain bukanlah jalan hidup yang disyariatkan oleh agama Islam. Karena upaya destruktif merusaknya ini berlawanan arah dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Nah, sebelumnya kan kalau kita menikah, saya menikah, Mang Mul menikah, itu tujuannya apa, Mang Mul? Ente mana yang kawin tujuannya naon? Banyak, ibadah. Faktor U lain. Ibadah halus jawabannya. Cari aman sih. Cari aman benar. Dan gak mau bingung. Gak mau bingung maksudnya. Oh iya. Gitu. Liar gitu. Ibadah langsung gitu. Ibadah. Oke. Gitu. Tapi tujuannya ayat tuh. Ada. Tujuan nakal di dalam pernikahan misalkan akhir. Ya deh. Itu kan. Ada, man. Fokus ke satu wanita itu yang ada di samping Anda. Yes. Nah, itulah tujuan pernikahan itu. Jadi perjalanan suami dan istri menuju bahtera rumah tangga yang bahagia sampai jannah surga itu. Tetapi di dalam perjalanan itu yang namanya jalan kan ada belok-beloknya, Mang. Ada batu tersandung, ya kan? Batu tersandung. Tersandung batu, ajar. Ya kan? Ada yang tersandung polisi. Ada tersandung polisi tidur. Gitu kan ngegeduk. Aman. Tadi rem kan. Anu ngagas tapi tadi rem kejeduk kan kalau terasa. Kamu lah nggak bonceng pamajikan. Aya kan kamu tidur ditako helm. Oke. Ya. Nah, kitunya di dalam perjalanan rumah tangga juga pasti akan ada luka-likunya, termasuk salah satunya orang ketiga ini akan menjadi pemicu. Nah, rusaknya, memanasnya bahtera rumah tangga. Itu di dalam Islam sudah ditegaskan, Mang.
Oke, apalagi mungkin menurut orang bagi generasi milenial atau generasi Z zaman sekarang justru lingkungan dan keadaan sosial lah ya, serta kecanggihan teknologi menurut orang justru lebih kompleks lagi ininya godaannya dan lebih menjadi tantangannya itu menjadi lebih berat. Nah ini seperti yang pernah disampaikan oleh Raditya Dika, di mana katanya generasi yang sekarang ini dalam mencari cinta atau dalam mencari pasangannya itu tantangannya terlalu berat. Karena apa? Opsinya terlalu banyak. Opsinya ibarat misalkan ya, Mang Adin beli es krim di suatu tempat es krim itu ya ada dua pilihan di satu toko tuh hanya coklat sama vanila. Terus si Mang Adin ini kan pindah lagi misalkan ke tempat yang lain atau ke restoran yang lain, ternyata ada 20 rasa. Bingung kan karena terlalu banyak varian. Nah, banyak variannya rasanya. Sehingga ketika Mang Adin sudah beli es krim di toko yang sebelumnya, ya makan es krim pasti bertanya-tanya dong lah, kok ada yang rasa green tea, rasa matcha misalkan, yang lainnya, sehingga penasaran gimana sih rasanya. Sementara kalau vanila misalkan coklat udah tahu rasanya gitu-gitu aja, gitu. Nah, dengan kecanggihan teknologi sekarang, itulah yang menjadi tantangan bagi generasi sekarang. Apalagi kita kan udah ngebahas ya Mang ya tentang aplikasi aplikasi dating apps. Dengan adanya itu kita bakal disuguhkan dengan beberapa variasi tadi gitu. Bener tuh sih? Bener. Nah, itu. Nah, dengan adanya banyak pilihan itu, generasi saat ini cenderung bahagia dengan pasangan yang sudah mereka pilih untuk mendampingi hidupnya. Berbeda dengan di zaman orang tua kita yang memang cenderung lebih langgeng. Iya, betul. Karena teknologi juga menjadi pengaruh tadi menurut orang. Sehingga pilihannya emang nggak ada lagi gitu. Ruang lingkupnya kecil. Masih kecil, sempit. Kalau sekarang kan meluas. Gitu. Termasuk mungkin bukan generasi Z aja. Generasi X kan X juga bisa yang belum menikah di zaman sekarang. Apa? Maksudnya X-ray expire maksudnya X-naon sih. Tapi orang mah berpesan kepada generasi Z, generasi X, generasi Y, generasi milenial yang belum menikah. Satulah kuncinya bersyukur dengan keadaan dan dengan pilihan itu gitu. So, bener gak sih? Iya, dibandingkan dengan keadaan seperti ini. Dengan keadaan dan tantangan sekarang, jangankan yang belum menikah, orang yang sudah menikah kadang gitulah lamun kagoda seetik sok. Iya, berarti betul tadi kata ada potensi ya Anda. Ada potensi. Orang akui sok. Mana orang jadi nanya balik kan sih ya tadi pas briefing nanya. Mana pernah tuh pengalaman hampir kurang dibalikan sok, mana pernah tuh dengan tantangan zaman ayeuna? Dengan gentle saya jawab. Oke. Karena saya udah laki, pernah. Gitu. Nah berarti lemung gitu mah. Tadi kan Mang Adin tadi bawa cena orang ketiga lah salah satu pemicuna. Berarti lamun tinggal tadi dipaparkan kemana mul? Berarti istilah mah karakter diri atau manajemen diri orang oge berpengaruh gitu. Maksudnya orangnya ulah nyalahkeun batur tiap ketiga teuing. Orang oge buatnya salah gitu. Gitu kan. Kuncinya mah tadi sih menurut orang bersyukur dengan misalkan orang ayeuna jeung si Mang Adin udah terlanjur lah ya. Jadi diibaratkan dengan membeli es krim, orang membeli es krim rasa coklat misalkan, si Mang Adin rasa vanila. Ya tinggal beli roti, tinggal beli meses, tambahan. Tinggal beli naon deui marshmallow meureun. Dimodifikasi ya. Yang itu sih bagi orang. Dimodif motor wae dimodif barudak ayeuna mah kan. Jadi kan supaya rasa baru lagi. Nah, itu ya sebetulnya anak-anak otomotif itu menjadi inspirasi bagi kita. Orang mau matahan pisan kan ya. Ada yang ngeken we aing para senior kan ngomong. Jadi batuk enggak ini mah dia sedang mencari kata-kata ya. Atau speechless banget. Tapi Mang orang nanyanya marane kan geus pengalaman lah gitu. Tadi mungkin orang bakal mewakili beberapa dulur mamang lah anu ngalami mungkin ibunya
oke, kita orang bersyukur gitunya misalnya teh bahwa non teh orang sudah memiliki pasangan, tapi ternyata kok orang teh salah pilih gitu. Bisa kan ya karena mungkin tadi perjodohan atau misalnya tadi non pertemuan secara singkat gitu. Ternyata pas menjalani rumah tangga kok ente juga bobogohan gitu. Itu kan bisa jadi pemicu kan gitu. Itu kumaha solusina gitu. Tinggal orientasi atau mindset nikah tadi cek si Mang Adin menemukan kecocokan atau apa. Karena bagi orang nggak ada yang cocok, bullshit lah. Dia cocok sama aku kayaknya gini gak ada, karena cocok itu sebetulnya mah diusahakan. Gitu pas puting dicocokkan gitu. Kadinya gitu. Ya ukuran sabaraha. Iya, karena menurut orang cocok itu diusahakan. Bukan ditunggu. Jadi gak alami ya, tapi harus diikhtiarkan juga. Iya, atau bukan ditemukan gitulah ya. Jadi ulah orang ngejar kecocokan mungkin ya, tapi inti nama seseorang nanti nuku orang mungkin dinikahin nanti teh sebagai pilihan orang begitu kan ya. Dan ketika misalnya orang memilih bahwa si ini katakanlah si A sebagai pasangan orang, berarti orang harus komitmen gitunya bahwa orang memilih dia dan tidak akan memilih yang lain gitu berenangnya, sehingga mau terjadi meskipun ada potensi untuk memilih yang lain, tapi setidaknya diniatkan kan gitunya, ibarat diambil potensi itu. Tapi setidaknya memang orangnya tadi mungkin pembelajaran ke orang pribadinya nucan merit gitu, bahwa ketika orang nanti memutuskan sah pasangan orang itu memang jadikan pilihan orang anu katakanlah ada nikah mamangnya istilahnya belum bisa masak kali seumur hidup kan gitu kan ya. Tapi benar-benar apapun kekurangan kelebihan pasangan orang itu memang harus kurang diterima segala konsekuensinya gitu. Ulah sampai nanti orang ngerasa kecewa atau orang memilih sendiri gitu. Tapi itu tetap kembali ke bagaimana orang teh memilih secara namanya teliti gitunya, banyak pertimbangan gitu, banyak aspek yang dipertimbangkan bahwa orang yakin memilih si eta gitu. Ulah coba-cobalah kata namanya. Ibarat kalau main puzzle, pernah Marana main puzzle? Pernah. Nyocok-nyocokan kan? Kita orang karakterna kieu, pamajikan kieu, pasti gontreng lamun teh dicocokkan sok mana belah mana nu tadi resep, belah mana nu dipikir resep. Intinya apa Mang tadi? Komunikasi benar-benar. Betul. Kalau gak ada komunikasi, apalagi yang tadi disebutkan jarak ya kan, soal jarak jauh. Susah komunikasi sampaikan sulit, maka upaya untuk mencari kecocokan atau mengusahakan kecocokan itu akan sulit. Makanya menjadi salah satu adanya perselingkuhan itu. Tapi menurut orang untuk meminimalisir maneh gitu, tadi dengan keresahan ini kan udah jadi pilihan orang. Ada dua opsi untuk menyelesaikan segala rumah tangga di dalam menyelesaikan masalah di dalam rumah tangga. Ada dua opsi. Satu, selesaikan di meja makan. Artinya jamulah pasangan orang dengan makan makanan, neraktir gitu, ngobrol, bahkan kan gak apa-apa kan ya, Mang, kalau kita ngobrol sambil makan? Gak apa-apa kan? Tapi harus sambil ngunyah juga, Mang. Kernaon atuh ngobrol, sangula kaburu tiis. Iya. Satu itu selesaikan di meja makan. Dan yang kedua, lamun teh beres-beres teh selesaikan di ranjang. Di ranjang naon? Ya main puzzle. Sugan teh main ludo. Tapi jam 12. Ludoking. Main ludo lain main judo. Nah, itu menurut orang gitu. Tapi jadi, menurut orang Mamang, ya sebetulnya eta mah teu ngajawab masalah. Anjir, dipatahkan langsung dipatahkan, aing geus effort mikir. Kalau ada seorang suami minat kepada wanita lain, maka solusinya adalah menjadikannya istri kedua.